Baik, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa Siang kabar? Pak, kabar baik. Sehat semuanya? Sehat Di hari alhamdulillah, yang puji sejuk Tuhan. ini, alhamdulillah. Amin. Kita Amin. bisa bertemu. Gak sejuk kali ya, hangat kali ya. Alhamdulillah alamin. Oke. Kita akan mulai perkuliahan kita hari ini teman-teman. Namun sebelum kita mulai, saya mungkin pengen diskusi soal PR seperti biasa. Udah pada kerjain PR-nya? Belum. Bentar. Sebentar ya teman-teman, ini kenapa saya punya isu nggak bisa nyala Wacom-nya. Tadi bisa-bisa aja. Ah. Yo, cek. Oke, nah ini udah benar. Oke. Masih ingat teman-teman PR-nya kemarin? Apa yang ditanya? Suruh ngapain? Suruh melakukan integrasi ya? Untuk sistem bola yang pejal ya. Jadi bedanya sama yang kemarin apa sih? Kalau kemarin itu kita melakukan integrasi untuk menganalisis gaya gravitasi pada sistem bola berongga nih ya. Shell itu berongga, jadi cuma masanya terdistribusi di kulitnya aja ya, di cangkangnya aja, di bagian permukaannya aja. Meanwhile di PR yang teman-teman kerjakan, itu teman-teman diharapkan untuk bisa menjelaskan atau menurunkan bagaimana gaya gravitasi pada bola pejal ya kan ya. Nah, sekarang di sini saya pengen mengintip PR yang telah teman-teman kerjakan. Kalau internetnya lancar ya. Jadi, namun kelihatannya ini dari tadi saya coba loading pakai WiFi. Saya coba ganti jaringan dulu. Iya. Nah, kebuka ya. Mari kita lihat pekerjaan tugasnya. Lemot juga ternyata. Sebentar ya, teman-teman. Dicoba dulu. Sabar. Nggak bisa, Pak. Kita hitung mundur deh. Kalau dalam 10 detik nggak kebuka, kita skip ya. Oke. Sudah ya, ternyata nggak bisa ya. Tuh, tulisannya you are offline lagi nih. Rese nih, nggak asik nih. Ya sudahlah ya. Oke deh. Ya tapi mungkin dari yang udah teman-teman kerjain, kira-kira ada kendala nggak teman-teman dengan PR-nya? Udah ngerti semua dengan yang teman-teman kerjain? Ya saya yakin mungkin teman-teman juga ada yang nggak ngerjain sendiri dan it's okay, wajar. Karena emang namanya PR ya, teman-teman tentu bisa untuk berdiskusi nih ya kan, satu sama lain. Nah yang masalah itu adalah kalau nggak ada teman diskusinya ya kan ya. Tapi di kelas ini ada kan yang jadi sumber diskusi atau nggak ada? Siapa? Zakwan. Oke, nice. Oke. Jadi kalau emang ternyata ada salah Zakwan ya berarti ya? Nggak ada yang canda. It's okay, nggak apa-apa. Ya makasih ya Zakwan udah bantu share sama teman-teman yang lain. Dan sebenarnya juga teman-teman juga selain menggunakan referensi dari teman kalian, teman-teman juga tentu bisa untuk belajar juga dari textbook yang ada, maupun dari ChatGPT juga kayaknya kalau teman-teman tanya sama ChatGPT itu keluar ya. Iya nggak sih? Ada yang nanya sama ChatGPT, angkat tangan. It's okay. Bukan ChatGPT, chat siapa? Chat Zakwan. Oh, kan. Pakai apa? Boleh kasih tahu. DeepSeek. Iya, DeepSeek. Terus apa lagi? Itu aja? Ada yang pakai Canva? Nggak bisa nanya juga sama Canva. Agak lebih kerepot nih. Nggak bisa.
Oke. Pakai brandy. Oh iya, benar. Oh, ada maaf kalau salahnya ya dia. Orangnya nggak enakan ya, minta maaf mulu dia. It's okay. Ya, jadi dari manapun teman-teman ngambil sumber jawaban ya itu tentu nggak ada masalah sama sekali. Yang penting teman-teman bisa memahami apa yang diberikan sama jawabannya ya, dan mengkritisi juga gitu ya. Karena bisa aja dari yang teman-teman dapatkan itu jawabannya nggak valid gitu, nggak valid ya. Jadi, iya, valid siapa ya? Ya, jadi biar teman-teman bisa memvalidasi jawaban yang diberikan, memverifikasi, maka saya harap untuk tugas ini dan mungkin tugas berikutnya juga teman-teman harus selalu untuk baca lagi ya, oke? Bisa dipahami nih teman-teman ya? Oke, terus yang kedua, ini kenapa harus dilakukan? Karena ya pada akhirnya kan teman-teman belajar ini nanti akan ada ujiannya ya. UAS ya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengevaluasi dari ATS kemarin ya. Tapi UTS kemarin gimana sih? Bagus ya. Ada aman aja ya. Ya udah berarti mudah-mudahan UAS berikutnya juga akan bagus juga gitu ya. Ya jadi maksudnya biar nanti teman-teman bisa nyicil gitu dengan memahami konsep di PR, jadinya nanti teman-teman nggak numpuk gitu, banyak yang nggak ngertinya menjelang UAS gitu ya. Jadi hopefully kalau emang setiap minggu teman-teman memahami materinya, maka di akhir semester nanti tinggal recall aja apa yang udah teman-teman pahamin seperti itu. Oke? Jelas ya teman-teman ya? Itu mungkin insights-nya tentang PR-nya ya. Jadi hopefully kalau memang nanti ada soal di UAS, nanyain turunkan persamaan gravitasi pada bola pejal atau bola berongga, diharapkan teman-teman bisa ya. Kenapa? Kenapa Peter? Kenapa happy sekali Peter? Misalnya. Ya pasti ada kemungkinannya, masa nggak mungkin? Ya, tapi kalau berapa persennya mungkin saya nggak bisa jawab ya. Oke. Baik, kita akan lanjut ya teman-teman ya ke materi kita hari ini, yaitu tentang potential energy in a gravitational field, yang kemudian disebut, dan kemudian nanti juga ada diskusi tentang gravitational potential ya. Nah ini ngomongin soal energi, ini sebenarnya idealnya sudah dibahas juga di pertemuan sebelum UTS sih. Tapi mungkin saya pengen recall dulu ke teman-teman lagi. Masih ingat tentang energi? Energi itu apa teman-teman? Energi? Apa? Ada yang mau jawab? Boleh silakan angkat tangannya. Sepaham teman-teman aja nggak apa-apa. Sekenanya juga nggak apa-apa. Energi itu apa sih energi? Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Gaya untuk kita melakukan gaya. Daya. Oh, sabar aja dong, gak usah marah-marah, Peter. Pegangin. Takut banget loh. Daya untuk melakukan gaya. Oke, good. Terima kasih, Peter. Ada lagi yang lain? Energi itu apa sih kira-kira? Apa? Panas? Ya itu jenis energi ya. Atau mungkin kayak pertanyaan mungkin akan lebih gampang kalau ngomongin jenis energi kali ya. Oke, coba saya tambahin ya pertanyaannya, karena mungkin nanti jawabannya bisa banyak. Sebutkan jenis-jenis energi yang teman-teman tahu. Panas. Energi matahari, good. Energi kinetik, good. Listrik. Energi potensial, energi listrik, oke. Energi kinetik udah disebut tadi. Energi panas, oke. Energi potensial, oke. Energi mekanik, energi nuklir, good. Energi apa lagi? Energi dalam, ya ada betul energi dalam. Oh, energi nuklir ya tadi udah disebut. Energi kimia, good, nice. Energi cahaya, oke. Ada lagi? Energi terbarukan. Lebih ke mata kuliah tuh kayaknya ya. Tapi ya itu salah satu jenis energi juga ya, berdasarkan keterbaruannya. Oke, ada lagi? Udah semua? Energi bunyi, good. Benar, ada tuh ya energi bunyi. Ada apa lagi teman-teman? Udah itu aja? Oke, good. Ya, jadi tadi teman-teman sudah menyebutkan jenis-jenis dari energi ya. Yang sebetulnya energi yang teman-teman sebutkan itu kalau saya ambil garis besarnya itu berkaitan dengan fenomena tertentu ya.
Kayak misalnya ngomongin soal energi panas ya. Energi panas itu mungkin berkaitan dengan kenaikan suhu. Ya boleh juga sih matahari ya kan ya. Biasanya kalau menjelang lebaran tuh ke matahari ya. Oh enggak ya, ke Uniqlo kali. Beda-beda ya. Salah. Iya, nanti ada konteks efisiensi energi segala macam. Cuma tadi balik lagi saya pengen ngajak diskusi ke tadi ya, misalnya ngomongin energi panas. Energi panas itu berkaitan dengan fenomena perubahan suhu misalnya ya kan, atau perubahan wujud benda ya kan. Ketika suatu benda menerima energi panas, dia akan naik suhunya ya kan ya. Sedangkan ketika melepas energi panas, dia akan turun suhunya ya kan. Itu mungkin salah satu fenomena yang berkaitan sama energi panas. Energi apa lainnya misalnya? Energi kimia misalnya. Contohnya apa sih energi kimia? Bensin, bahan bakar, bahkan mungkin makanan yang kita makan sehari-hari juga itu energi kimia masuknya teman-teman. Energi biologis. Ya energi kimia yang diolah secara biologis, ya, itu nggak salah gitu ya benar ya. Jadi energi kimia misal makanan itu bisa kita ambil ya. Jadi artinya ketika tubuh kita menerima energi kimia, maka tubuh kita bisa melakukan sesuatu. Ya kan ya? Jelas sampai sini? Apalagi misalnya contohnya energi potensial tadi sebutin ya. Kalau energi potensial berkaitan dengan apa ya? Massa. All muscle. Nah tapi tadi ada yang ngomong siapa? Tinggi. Iya, ada berkaitan sama gravitasi, betul. Dan tapi mungkin lebih spesifiknya dia lebih berkaitan sama posisi nanti teman-teman ya. Jadi potensial itu energi yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan suatu sistem ya. Jadi kayak misalnya nih, kita punya, apa, check out? Kok tiba-tiba check out? Apa sih, Peter? Peter bunyinya suka aneh-aneh. Ada tombol silent nggak sih, Peter? Iya, tapi tiba-tiba bunyinya suka lucu-lucu aja. Ya, jadi tadi saya ngomongin apa lagi tuh kan, gara-gara Peter nih. Energi potensial. Jadi energi potensial itu adalah energi yang berkaitan dengan kedudukan atau posisi suatu benda gitu ya kan. Kayak misalnya nih kita punya benda yang di tanah gitu ya kan, di ground. Maka ya dia nggak punya kemampuan untuk apa-apa. Berbeda dengan benda yang misalnya kita taruh di atas papan situ ya. Dia punya energi potensial sehingga dengan energi potensial yang dimiliki dia punya kemampuan untuk bergerak ke bawah gitu ya. Jadi dia bisa punya kemampuan untuk jatuh ya. Nah, jadi artinya dari situ teman-teman bisa lihat ya energi banyak bentuknya, cuma intinya adalah ketika suatu benda menerima atau melepas energi, maka akan ada perubahan kondisi yang terjadi pada benda tersebut gitu ya, tergantung dari konteksnya apa nanti gitu. Oke? Jelas ya sampai sini ya? Energi. Nah, terus kemudian kalau kita kaitkan antara energi dengan materi kita kemarin ngomongin apa? Gravitasi atau lebih spesifiknya gaya gravitasi. Nah, gaya dan energi itu ada hubungannya tuh teman-teman ya. Hubungan antara gaya dan energi itu dikaitkan dengan konsep yang namanya usaha, teman-teman. Pernah dengar nggak istilah usaha? Ya. Usaha yang saya ngomong di ini beda dengan wirausaha ya, gitu. Ya. Itu bisnis. Kalau usaha di sini, usaha dalam fisika itu ada persamaan matematisnya tuh ya. Masih ingat persamaan matematis dari usaha? Gimana? W sama dengan? Minus F dx. Bentar, ini saya tulis segini kekecilan nggak ya? Usaha tadi ya, usaha. Simbolnya apa usaha simbolnya? Simbolnya W ya kan? Kenapa W ya? Padahal kan usaha ya. Maksudnya usaha ya. Work ya, betul ya. Jadi usaha itu dari kata bahasa Inggris work ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia usaha ya kan? Dan usaha dalam fisika itu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan matematisnya ada tuh ya. Apa nih persamaannya teman-teman? F dikali sama S. F-nya tuh apa? Gaya. S-nya? Perpindahan. Oke, betul. Jadi artinya keduanya merupakan besaran vektor ya. Jadi mungkin kalau kita nyatakan sebagai besaran vektor, kita perlu kasih tanda ya. Di atasnya dikasih panah. Ya kan? Nah, terus kemudian perkalian antara dua vektor tuh sebenarnya ada dua macam ya. Ada dot product, ada cross product. Kalau untuk yang F dikali S ini, itu dot atau cross ya kira-kira? Dot product atau cross product? Dot product. Oke, good. Benar tuh ya. Kenapa dot product?
Dot product itu artinya apa sih? Ini sejalan. Apa nih dot product nih? Nih dia pakai dot product ya. Ini usaha, terus ini gaya, terus ini tadi perpindahan ya. Perpindahan. Dan dia pakai dot product ya. Dot product itu apa sih teman-teman? Masih ingat nggak? Perkalian vektor. Perkalian vektor, betul. Yang gimana vektornya? Yang menghasilkan skala. Nah, betul. Yang menghasilkan skalar dan kemudian tadi Peter bilang juga betul tuh. Jadi F sama S-nya itu harus sejajar gitu ya. Jadi perkalian antara dua vektor sejajar sebenarnya teman-teman ya. Oke, jelas ya. Jadi contohnya nih, kalau misalkan kita punya bidang, kemudian kita punya benda yang kita tarik dengan gaya berarah ke sini nih ya kan. Dan dia membentuk sudut theta nih ya kan. Sehingga karena dia ditarik, dia akan mengalami perpindahan nih ya kan. Dan perpindahannya katakanlah sejauh S gitu ya kan. Kelihatan nggak sini? Saya warna hijaunya kelihatan nggak nih tuh? Kelihatan ya? Nah pada kasus ini, untuk menghitung usaha, boleh nggak kita langsung kaliin antara F dengan S-nya? Misalnya F-nya 10 Newton, S-nya 5 meter. Ya. Boleh nggak untuk ngitung usaha kita langsung kaliin tuh? F dikali S. Sama dengan 10 kali 5. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena tidak sejajar, betul ya. Jadi tadi teman-teman ingat bahwa untuk menghasilkan usaha itu diperoleh dari perkalian antara gaya dan perpindahan yang saling sejajar gitu ya. Nah, berarti kita harus bikin sejajar dulu nih, ya kan? Nah, gimana caranya supaya sejajar nih, teman-teman? F-nya kan ke kanan atas ya. Sedangkan S-nya ke kanan doang. Jadi kita bisa proyeksikan betul ya. Karena kalau teman-teman lihat di sini, F yang digambarkan seperti ini, itu tuh dia memiliki arah ke mana aja arahnya? Kanan atas ya, artinya dia memiliki arah ke kanan dan arah ke atas gitu ya kan. Kita biasa namai dengan Fx dan juga Fy gitu ya kan. Ya jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Digambarin kayak gini nih Fy-nya. Nah kadang Fy-nya juga bisa digambar di sebelah sini nih teman-teman. Jadi dimanapun dia digambar sebetulnya sama aja ya. Nah cuma dengan menggambarkan seperti ini mungkin akan lebih kelihatan karena ini akan jadi segitiga siku-siku ya kan ya. Dimana F yang tadi kita punya 10 Newton itu adalah sisi miringnya nih ya kan. Sedangkan Fx-nya adalah sisi apanya? Samping, betul. Kalau Fy-nya? Depan. Sehingga dengan mengenali sisi depan dan samping, kita bisa nih menentukan berapa Fx dan Fy-nya, ya kan? Ya. Misalnya, tetanya adalah berapa maunya teta? Sebut angka. 75. Oke, 75. Ya. Nah, sekarang kalau dia tetanya 75 derajat, berarti Fx-nya gimana ngitungnya? Pakai apa? Cos apa pakai sin? Kenapa pakai cos? Karena samping, betul ya. Jadi ingat teman-teman untuk menentukan cos atau sin, teman-teman tentukan yang mau kita cari itu sisi mana ya. Di sini ini sisi samping. Dan samping ada di cos, karena cos sami ya kan ya. Hafalinnya begitu kan ya. Jadi karena cos sama dengan samping per miring, berarti samping sama dengan miring kali cos. Miringnya adalah F, cosnya ya cos, ya kan? Gitu ya. Berapa tadi miringnya? Tuh 10 ya kan ya. Terus cos 75 derajat ya kan. Berapa tuh cos 75 derajat guys? Atau saya bisa pakai ini aja deh. 10 cos 75. Ya dia harus pakai internet ternyata guys. Lemot. Nah ini ada kalkulator ternyata ya. Bentar, tapi ini saya harus ganti dulu jadi degree ya. Ini tadi kita pakai degree ya. Oke, berarti tadi 10 cos 75. Nah itu ya 2,58 ya. Atau kalau mau dibuletin ya mungkin jadi 7,6 gitu ya. Pas kok 7,6? 2,6 ya. Oke, boleh 2,6. Kenapa 7,6? Aneh banget. 2,6 Newton. Kalau Fy-nya berapa kalau Fy? Fy berarti pakai F sin theta. Berarti 10 sin 75. Berapa tuh 10 sin 75? Coba dihitung. 9,6
9,65. Us. 9,7 ya jadinya, 9,7 Newton kalau kita ambil dalam dua angka penting ya. Oke. Nah yaudah berarti dengan demikian, dengan adanya Fx dan Fy, kita jadi bisa nih menghitung W ya kan ya. Nah gimana jadinya? W-nya dikali dengan siapa nih? Fx apa Fy? Dikali dengan Fx ya. Kenapa dengan Fx? Karena sejajar, betul ya. Tadi ingat ya teman-teman, dot product itu adalah perkalian dari dua vektor yang sejajar gitu ya. Jadi ketika vektornya sejajar, maka ya udah dia nanti akan kita bisa kalikan ya. Mungkin kalau kita tuliskan fx.s gitu ya. Nah nanti dia akan menjadi, bentar ini mungkin kalau kita tuliskan dalam notasi vektornya, ini dia tadi kan 2,6 ke kanan ya. Dan kemudian dikalikan dengan 5 ke kanan ya. Jadi berapa tuh 2,6 kali 5? Kenapa sih Peter? 13. Apa satuannya nih? Di sini tadi Newton, ini meter ya. Iya, jadi sebenarnya dia Newton meter, tapi Newton meter dalam energi itu dia disebutnya joule gitu teman-teman ya. Joule, oke. Yes. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini nih? Ya. Anyway, ini karena usaha yang dilakukan oleh gaya X ya, mungkin kita juga bisa define dia sebagai Wx ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya X itu adalah ya Fx dikali sama S ya kan, dan akhirnya dapat segini ya, 13 joule. Kalau usaha yang dilakukan oleh oleh gaya Y, ya sebenarnya juga nanti teman-teman bisa aja memasukkan ini dalam operasi dot product, tapi ini akan jadi 0 automatically. Kenapa? Karena dia tegak lurus ya. Karena kalau tegak lurus ini nggak sejajar kan ya. Nggak punya komponen sama sekali sehingga ya dia jadinya WY-nya jadi 0 gitu. Bisa dibayangin teman-teman sampai sini? Oke ya. Good. Nah sekarang tambahan lagi ya. Misalkan nih dalam sistem ini kita punya gaya tadi kan ya yang menarik si benda ke sebelah kanan ya kan. Nah kemudian misalkan di sini ternyata lantainya licin nih. Sehingga ada gaya gesek nih ya kan ya. Yang nilainya misalkan berapa ya enaknya? Sebut angka 0,5 boleh, 0,5 Newton gitu ya kan. Nah berarti si gaya gesek ini tentu juga akan menghasilkan usaha ya. Ada usaha yang dikerjakan oleh si gaya gesek terhadap benda. Ya. Nah berapa usaha yang dikerjakan oleh gaya gesek terhadap benda? Ya sama rumusnya, tinggal kita kalikan gaya geseknya berapa, didot dengan si perpindahannya berapa. Gitu teman-teman, oke? Ya. Nah cuma pada kasus ini teman-teman lihat nih kan gaya geseknya itu ke kiri ya, sedangkan perpindahannya ke kanan. Jadi mereka beda arah. Karena beda arah, maka kita bisa mengassign tanda betul plus minus ya. Siapa yang minus di sini? Mungkin kita bisa assign dari tadi kan kita constantly bikin positif untuk yang kanan ya. Jadi karena dia ke kiri, kita bisa assign dengan tanda negatif nih. Jadi 0,5 dikali sama 5 gitu ya kan. Jadi berapa nih? Negatif 2,5 joule. Jadi ada negatifnya nih teman-teman dari sini. Nah, jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas ya? Ini analisis energi dulu. Ini basic. Ini udah pernah dibahas sebetulnya di fisika dasar. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayaknya udah pernah belajar, memang iya ya. Udah pernah belajar ini di fisika dasar. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup ya? Baik, kalau gitu terima kasih. Oh, enggak deh. Tidak secepat itu. Masih lanjut. Dikit lagi ya, 5 menit lagi lah. Oke. Jadi berikutnya teman-teman. Teman-teman bakal bisa lihat bahwa di sini ternyata usaha itu dia punya tanda tuh. Ada yang positif, ada yang negatif ya kan ya. Nah sedangkan kalau positif negatif dalam konteks vektor, positif negatif itu biasanya berasosiasi dengan arah kan ya. Nah sedangkan kalau usaha ini teman-teman itu adalah besaran skalar sebetulnya ya. Kenapa besaran skalar? Karena dia adalah hasil dari dot product. Dan dot product itu sering juga disebut sebagai ya scalar product gitu ya. Yang artinya dia perkalian yang menghasilkan besaran skalar ya. Makanya di sini nggak ada panahnya ya. Bukan karena nggak muat tempatnya, tapi karena emang dia merupakan besaran skalar. Siapa tadi? Kamu nih Justin nih. Nggak apa-apa. Ya jadi skalar justru ya.
Masih ingat nggak teman-teman bedanya vektor sama skalar? Kalau vektor ada arahnya. Kalau skalar nggak ada arahnya, dia cuma punya nilai aja. Ya, nilai aja. Nah sekarang berarti kalau dia skalar, ya kan? Maka berarti kan dia nggak punya arah tadi ya. Nah berarti pasti ini tanda plus minus ini memiliki makna lain nih selain arah ya kan ya. Nah kira-kira apa ya makna dari usaha plus dan minus di sini? Kenapa usaha ada yang positif, ada yang negatif? Kira-kira maknanya apa nih? Usaha yang positif itu artinya apa? Usaha yang negatif itu artinya apa? Usaha negatif melawan gaya usaha positif. Usaha negatif melawan gaya usaha positif. Oke, mungkin kalau kita elaborasi, usaha negatif itu dihasilkan oleh gaya yang melawan gaya yang menghasilkan usaha positif gitu ya. Oke, itu bisa kayak gitu. Nah, tapi ada lagi nggak teman-teman? Kalau kita kaitkan dengan diskusi awal kita tadi tentang energi. Ingat nggak teman-teman? Kaitannya antara usaha sama energi. Makanya di dalam fisika tuh biasanya dijadiin satu bab tuh, usaha dan energi. Karena emang usaha sama energi punya hubungan. Gimana tuh hubungannya? Baik. Ya alhamdulillah lah ya. Sehat energi. Sehat gitu kata usaha gitu ya. Gimana hubungannya antara usaha sama energi guys? Mic-nya di mana mic-nya? Zakwan. Enggak di situ bukan itu. Oke, gimana tuh? Kira-kira siapa namanya? Zikri. Oke, Zikri. Kira-kira gimana Zikri? Hubungannya antara usaha sama energi ya? Kira-kira aja nggak apa-apa. Nggak tahu Pak beneran. Nggak tahu. Oke, sip, nggak apa-apa. Coba teman googling deh hubungan antara usaha dan energi. Siapa itu nunjuknya? Justin mau jawab? Silakan Justin. Energi terjadi karena kita berusaha. Nah, energi terjadi karena kita berusaha. Betul tuh ada kaitannya. Atau mungkin dibalik ya. Energi terjadi ketika ada usaha yang dilakukan gitu ya. Pada suatu sistem gitu ya. Oke. Yang berusaha itu nggak mesti kita, yang berusaha bisa jadi orang lain gitu ya kan. Kebayang nggak nih teman-teman? Mungkin sederhananya kayak apa ya ngomongin. Atau ya udah lanjut aja deh. Udah kebanyakan analogi ntar. Oke, jadi betul tadi ya. Artinya energi sama usaha sebetulnya tuh berkaitan langsung di mana usaha menyebabkan terjadinya energi atau terjadinya perubahan energi. Ya kan? Dan dalam notasi fisika kita bisa nyatakan W sama dengan delta E tuh ya. Jadi adanya usaha itu menyebabkan perubahan energi gitu ya kan. Sehingga usaha yang nilainya positif dan negatif ini itu bisa kita kaitkan dengan perubahan energi. Yang mana kalau usaha punya positif berarti perubahannya energi positif, perubahan energinya positif. Artinya energinya meningkat, betul. Sedangkan kalau usahanya negatif itu artinya perubahan energinya negatif juga artinya turun energinya tuh. Gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Jelas. Ya. Nah, sehingga dari sini teman-teman jadi bisa mendapatkan makna bahwa usaha itu intinya dia adalah energi yang bisa diberikan ya terhadap suatu benda. Bisa juga energi yang diambil gitu ya terhadap suatu benda. Jadi kalau misalnya usaha positif artinya usaha tersebut memberikan energi pada si bendanya. Sedangkan kalau suatu gaya melakukan usaha negatif artinya gaya tersebut menyerap energi dari si bendanya. Kebayang nggak teman-teman sampai sini? Kebayang. Jelas? Jelas? Oke. Itu konsep dasarnya. Dan kemudian itu kan tadi yang saya jelasin ini agak out of nowhere ya. Tahu-tahu usaha dikaitin sama energi ya kan. Nah sekarang karena ini adalah perkuliahan. Apa nama mata kuliah ini? Mekanika klasik. Fisika dasar. Iya benar, kalau fisika dasar berhenti tuh di situ tuh ya. Nah, tapi karena di mekanika klasik, nanti kita akan coba kulik nih bagaimana secara matematis hubungan ini bisa dicapai gitu teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut sampai situ dulu dah. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Tidak ada? Tidak ada. Oke, good. Oke, sekarang kita lanjut ya kalau gitu teman-teman ya.
Sekarang kita akan lanjut ke balik lagi nih, mungkin ke diskusi tentang usaha secara umum ya. Jadi ini kalau pintunya ditutup gerah ya? Atau nggak bisa ditutup aja? Hah? Kenapa? Nggak, soalnya kayak dari tadi noisy banget ya suara dia tuh. Tolong Peter suruh diem dong. Ya, boleh nggak yang di dekat itu ditutup dikit? Biar suaranya nggak terlalu noisy. Nah. Nah. Oh, dia nanti bakal balik lagi gitu ya? Udah tuh kayaknya enggak ya? Aman ya? Oke. Mau ngapain lagi kita? Oh ini ya, ngomongin usaha. Oke. Ya. Jadi sekarang di sini saya pengen ngajak lagi teman-teman untuk diskusi, ngebayangin soal, ya mungkin kayak tadi lagi deh ya. Teman-teman bayangin misalnya di sini kita punya sebuah balok, ya, yang ditarik dengan gaya konstan. Gayanya berapa? 15, boleh. Sehingga dia mengalami perpindahan sejauh berapa maunya? 5, 10 meter. Oke. Maunya berapa sih? Oke ya, misalnya segini ya. 10 meter lah gitu ya kan ya. 10 meter, ya kan? Nah, maka nanti teman-teman bakal bisa analisis ini ya, usaha yang dilakukan oleh gaya yang nilainya konstan ini tadi ya. Ini ceritanya gayanya nilainya konstan ya. Dengan menggunakan grafik juga nih teman-teman ya. Jadi kalau kita gambarkan dengan grafik yang menghubungkan gaya terhadap perpindahan ya. Karena di sini gayanya konstan, maka sepanjang dia bergerak ya dari 0 sampai 10 ya, gayanya itu konstan di angka 10 Newton gitu ya. Dari awalnya 0 gitu ya kan posisinya sampai ke 10. 15, sorry. Gitu ya, 15 Newton ya dari 0 sampai 10 nih ya kan. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Nah sekarang, kalau untuk kasus ini berapa usahanya? Simple banget, F dikali S sama dengan 10 kali 15 kali 10. Jadinya 150 Joule ya kan. Nah, sedangkan kalau kita melihat grafik ini, 15 yang kita miliki di sini tidak lain tidak bukan adalah tinggi dari grafik ini, ya enggak? Ya, ini tingginya ya kan? Sedangkan 10 ini tidak lain tidak bukan adalah alasnya nih, ya kan? Sehingga dengan mengalihkan tinggi dan alas, atau mungkin kita juga bisa lihat sebagai perkalian antara panjang dengan lebar, ya, maka teman-teman bakal lihat bahwa hasil perkalian ini itu adalah luas sebenarnya, gitu ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Jadi kesimpulan apa yang kita dapat? Kesimpulannya adalah usaha ternyata bisa kita peroleh dari menghitung luas di bawah kurva F versus S. Oke? Jelas nggak nih teman-teman nih? Ya jadi ini ya, luas areanya di sini itu sama dengan usaha. Gitu. Oke? Jelas sampai sini? Jelas ya. Nah, kenapa ini memahami ini menjadi sesuatu yang penting ya? Karena dengan memahami konsep luas area, maka ketika kita punya problem dengan gaya yang sifatnya berubah-ubah, ya kan? Misalnya gayanya bentuknya begini nih, slebel gitu ya. Nah, ya kan? Misalnya dari sini sampai sini, ya kan ya? Nah, maka untuk menentukan usahanya, ya kita tinggal cari luas di bawah kurva si F ini nih, ya kan? Sebagai fungsi S, ya kan? Jelas nggak teman-teman sampai sini nih? Ya, jadi kita, siapa tuh ngantuk amat itu? Ya, jadi dari si F-nya ini dan S yang ada di sini, ya tinggal kita cari nih, usahanya dengan menggunakan luasan, ya kan? Ya, jadi usahanya W-nya itu sama dengan luas juga ya kan. Nah, sekarang luas areanya gimana sih teman-teman kalau untuk kasus kayak gini? Luas area di bawah kurva gimana cara ngitungnya? Tadi kayak Peter udah sempat bisik-bisik juga. Pakai apa? Pakai integral dari apa? Integral dari si F ya. Maksudnya fungsinya itu kan fungsi F ya. Diintegralkan terhadap S ya kan. Karena S ini adalah variabel yang diintegrasikan nantinya ya. Nah, terus kemudian ini kita bisa isi dari S1 sampai S2 gitu ya kan ya. S1 sampai S2 tuh ya berarti ya
Gini teman-teman ya, dari sarjana sampai magister gitu. Nah, enggak, ya. Ini misalnya S1 ya, di sini S2-nya gitu. 2 tahun. Gitu ya teman-teman ya. Ngitungin luas dari S1 sampai S2. Udah gitu ya teman-teman ya. Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi kesimpulannya adalah usaha ya kan atau W ini ya, itu akhirnya bisa kita definisikan dengan integral ya kan dari fungsi gaya ya kan terhadap variabel perpindahan. Oke? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Yang tentunya balik lagi karena kita tadi ingat bahwa gaya dan perpindahan ini sebetulnya adalah besaran vektor ya. Maka dalam notasi integrasinya pun juga idealnya kita nyatakan dengan integral dengan vektor juga ya. Jadi ini f ds gitu ya. Oke? Jelas ya teman-teman ya, dari S awal sampai S akhir gitu ya. Oke, jelas teman-teman sampai sini? Jelas. Oke, good. Insya Allah, mantap. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan Zaki. Kenapa Zaki? Gak apa-apa Zaki, tanya aja. Kayak angkat tangannya yakin sampai 2 tangan ya? Gitu. Enggak ya? Oh enggak ya? Cuma stretching doang ya ternyata. Oke. Aman ya berarti Zaki ya? Aman nih. Udah sering diskusi sama Zakwan kayaknya Zaki ya? Stretching. Oke, siap. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Sekarang lanjut ke apa lagi nih? Sekarang kita akan lanjut ke hubungan tadi ya, yang saya mau cerita di sini sebenarnya ngelihat hubungan antara usaha dengan energi ya, bagaimana usaha dan energi itu dia saling berhubungan. Oke, mungkin saya akan coba untuk recall konsep dari gaya dengan menggunakan hukum Newton deh teman-teman. Hukum Newton masih ingat? Hukum Newton yang kedua, F sama dengan M dikali A gitu ya kan ya. F sama dengan M dikali A gitu ya. Nah maka sekarang ketika kita ingin memunculkan ekspresi dari usaha sebagai integral dari A terhadap S, integral dari F terhadap S ya kan. Maka teman-teman bakal bisa lihat ini tuh tinggal kita integralkan kedua ruas gitu ya. Jadinya dengan ds ya, integral ds. Udah jelas nggak sampai situ tuh? Jelas ya? Nah sekarang A itu adalah apa? Percepatan. Di mana percepatan itu dalam fisika didefinisikan sebagai apa? Turunan dari kecepatan terhadap waktu ya, dv per dt ya kan. Nah, jadi kalau misalkan kita masukkan, kita substitusi ekspresi A dengan dv per dt, kita akan punya m dv per dt kali ds ya kan. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas. Nah, sekarang di sini saya akan melakukan sebuah sihir. Perhatikan teman-teman, fokus di dt-nya. Ternyata dia pindah dia, gitu. Apa sih pindah gitu doang, kayak jago. Nah, tapi ini jadi sesuatu yang magical karena kenapa magical? Karena ds per dt itu adalah definisi dari apa, teman-teman? Turunan dari perpindahan itu adalah kecepatan, betul. Nah, jadi artinya ini kita bisa ganti dengan si V nih, teman-teman ya. Jelas nggak? Ya, ini bisa kita ganti dengan V. Oke? Nah, sehingga kalau misalkan kita tuliskan ya, kita substitusikan saja si ds dt-nya dengan V, maka kita akan dapetin ekspresi kayak gini. Oke, jelas? Ya. Nah, ini karena dia dv biasanya adalah operator integral ya, mungkin kita tertarik untuk memutar dia, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini juga ya, nggak masalah ya. Oke, nah dari sini berarti kita bisa integralkan nih, karena yang sebelah kiri kan udah jelas ya, dia bakal jadi usaha, ya nggak? Ya kan? Sedangkan yang sebelah kanan jadi apa nih? Integral M V dv, ya. Nah, integral M V dv jadi apa tuh, teman-teman? Setengah MV kuadrat. Wih, cepet banget tuh. Dari mana tuh? Dari rumah. Ya, pertama, teman-teman bisa lihat M-nya ini adalah konstan ya. Artinya dia bukan merupakan variabel yang perlu diintegralkan ya. Koefisien. Karena M itu adalah massa. Dan massanya di sini kita asumsikan nggak berubah ya. Oke. Jadi, karena dia nggak berubah, maka kita bisa aja keluarin dari faktor integrasi sehingga yang tertinggal tinggal integral V dv, ya kan?
Nah, ini pelajaran SMA ya. Kalkulus 1 pula lagi ya, udah dibahas ini ya. Ingat dong ya, jadi apa tuh? Integral V dV? Setengah V kuadrat, ya kan ya? Oke. Nah, anyway ini teman-teman mungkin kalau kita konteksnya kita kaitkan dengan posisi awal, posisi akhir ya. Mungkin teman-teman bisa tuliskan ini dari S1 sampai S2 ya kan? Ini juga dari S1 sampai S2 ya kan? Ya. Nah, maka ini juga tadi masih dari S1 S2 ya kan? Ini juga masih S1 S2. Nah, tapi ketika kita mengganti variabel integrasinya ya kan atau integrannya istilahnya, maka batas integrasinya juga kita bisa ganti jadi V1 dan V2 nih ya. Jadi ini dari V1 sampai V2 gitu ya. Oke, jelas nggak sampai sini teman-teman? Nah, kemudian lanjut deh tuh tadi ya yang dibilang ya. Jadi integral dari V dV itu akan jadi setengah V kuadrat ya kan? Setengah kali V kuadrat, kemudian plus C ya kalau dia integral tak tentu ya. Nah, tapi kan ini integral, bukan integral tak tentu ya, tapi integral apa ini? Integral tentu. Integral tak tentu lawannya integral tak tuntuang gitu maksudnya bukan ya? Tak tentu. Jadi jadul banget lagi. Tiba-tiba. Oke, jadi integral tak tuntuang. Ini dia akan jadi setengah V kuadrat ya kan dengan batas integral dari V1 sampai V2 gitu. Jelas nggak? Jelas. Nah, terus gimana lagi nih cara ngitungnya? Masih ingat teman-teman? Ngitung integral? M dikali setengah. Kita masukin V2-nya dulu dong. Kan batas atasnya dulu yang dimasukin ya. Ingat nggak nih cara ngintegralin? Ingat ya? Setengah dari V2 kuadrat dikurang setengah kali V1 kuadrat, ya kan? Ya, sekarang kalau kita distribusikan M-nya jadinya setengah M V2 kuadrat dikurang setengah M dikali V1 kuadrat gitu ya kan. Nah, ingat sesuatu nggak teman-teman dengan ini? Apa ini? Setengah MV kuadrat, apa itu setengah MV kuadrat? Energi kinetik. Nah, kalau ada konteks V2, V1 berarti kira-kira apa tuh teman-teman artinya? EK1. Betul, EK1, EK2 atau energi kinetik awal dan energi kinetik akhir. Yang akhir yang mana? Yang dua. Yang awal yang mana? Yang satu. Jadi artinya W sama dengan energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal alias W sama dengan delta EK. Gitu. Udah jelas nggak teman sampai sini nih? Ya. Apa intinya? Kesimpulannya? Kesimpulan. Karena tadi ya, tadi kan di awal saya menyebutkan bahwa ada hubungan antara usaha dengan energi. Usaha itu mengakibatkan perubahan energi. Nah, ini yang barusan kita lakukan adalah pembuktian matematisnya ya, teman-teman ya. Ternyata memang dengan definisi usaha sebagai integral dari FDS dan dikaitkan dengan hukum Newton, di mana F sama dengan MA, kita bisa menunjukkan bahwa ternyata usaha yang terjadi itu akan menyebabkan perubahan energi kinetik. Oke? Gitu ya. Atau dalam bahasa Inggris ini disebut work kinetic energy theorem namanya. Wow. Work kinetic energy theorem. Gitu ya. Yes, that's true. Asik. Alright. Oke. Oke, udah sampai sini jelas kan nih teman-teman tentang work kinetic energy theoremnya dulu. Ada pertanyaan nggak? Ada yang kegerahan nggak? Semuanya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut apa nih Pak? Lanjut minum dulu, aus guys. Baru masuk materi. Iya. Ini dari tadi ini review doang ini review. Iya, belum masuk ref ini. Belum. Oke, ada pertanyaan nggak? Jelas ya teman-teman ya. Anyway, ya silakan. Aman. Oh aman, kirain mau tanya. Saya seneng banget ditanya ya. Nggak ada yang nanya nih, bener nih, aman ya berarti ya? Ya alhamdulillah lah kalau ada aman semua. Oke, udah ya teman-teman ya. Nah itu tadi adalah usaha yang berkaitan dengan perubahan energi kinetik ya. Jadi adanya usaha pada suatu benda sebetulnya akan menyebabkan energi kinetiknya berubah ya kan.
Dan tentu make sense ya, karena teman-teman bisa bayangin kan, ketika ada usaha yang, atau mungkin kalau kita balik lagi ke ilustrasi ini, gaya yang berarah ke kanan, yang menyebabkan perpindahan ke kanan, akan menyebabkan usaha yang nilainya positif atau negatif tuh? Positif. Positif. Sehingga kalau usahanya positif, berarti energinya nambah apa ngurang tuh? Nambah. Berarti kalau energinya nambah, artinya energi kinetiknya makin gede apa makin kecil? Makin gede. Makin gede ya. Kalau energi kinetiknya makin gede, berarti bendanya makin cepat apa makin lambat? Makin cepat, betul ya. Dan teori energi itu tentu sesuai dengan ya, kalau kita analisis percepatannya ya. Kalau kita punya gaya berarah ke kanan, berarti kan ada percepatan ke kanan ya. Percepatan artinya perubahan kecepatan ya kan. Jadi perubahan kecepatan yang berarah ke kanan artinya ya semakin dia gerak ke kanan, dia semakin cepat geraknya gitu ya. Jadi artinya konsep usaha energi tadi itu ya nyambung ya dengan konsep kinematika yang teman-teman pernah pelajarin sebelumnya gitu ya. Oke? Udah ya? Oke, itu tadi tentang usaha gaya terhadap hubungan antara gaya terhadap usaha yang berkaitan dengan energi. Nah, sekarang masuk nih ke materi kita hari ini. Jadi bener intronya. Oke. Nah, sekarang di sini teman-teman akan lihat bahwa karena gaya bisa menghasilkan usaha, maka gaya gravitasi pun juga demikian. Kita bisa menganalisis usaha. Kenapa sih ini Peter? Ngobrol mulu. Pisahin nih, sini duduk sebelah saya nih. Ini kosong nih Peter sini. Sini yuk, sini. Ya tolong ya dijaga ya Peter ya. Oke, baik kita lanjut ya teman-teman ya. Sampai mana tuh tadi saya ngomong? Gravitasi. Ya tadi ya teman-teman ya. Jadi ternyata usaha yang berkaitan dengan energi kinetik itu juga bisa kita analisis pada gaya gravitasi ya kan ya. Dimana nanti yang akan kita lihat usaha yang dilakukan oleh gravitasi ternyata nanti akan berkaitan sama sesuatu yang kita sebut dengan energi potensial ya. Nah, analisisnya ini mirip-mirip kayak tadi teman-teman ya, di mana sekarang di sini kita akan menggunakan sistem koordinat ya. Yang koordinatnya ini teman-teman bisa lihat di sini ada ceritanya, di sini ada sistem koordinat X, Y, Z. Kelihatan ya? Nah, terus habis itu bayangkan di sini kita punya benda bermasa M ya. Atau mungkin kalau misalkan agak pusing, kita mulai dari scratch deh gambarnya biar lebih enak ngelihatnya. Oke. Jadi bayangkan di sini kita punya benda yang berada di dalam sistem koordinat X, Y, Z. Oke. Benda ini bermasa M kecil. Dia berada di dalam pengaruh dari benda bermasa M besar yang ada di sini. Ya. Tentu kedua benda ini akan saling tarik-menarik. Ya. Cuma interest kita sekarang adalah kita pengen ngelihat gaya pada benda dengan M kecil ini dulu ya. Maka kalau kita gambarkan gaya yang bekerja pada M kecil ini, kita bisa gambarkan gayanya berarah ke kemana nih? Ke sini ya. Oke, jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Ya. Anyway, mungkin kalau kita nyatakan posisinya nih teman-teman ya. Jadi di sini kan dia si M ini tuh berada pada jarak R ya dari si benda M besar yang ada di pusat koordinat ya. Jadi kita bisa menyatakan vektor posisi dari si benda M itu dengan R. Oke, jadi R ini adalah vektor posisi istilahnya ya. Jelas nggak sampai situ? Vektor posisi itu ya vektor yang menggambarkan ya jaraknya dia ya antara satu M besar dengan M kecil ya kan. Dan dia tentu berarah ke M kecil jadinya ya kan. Nah sehingga gaya yang bekerja pada M kecil itu tentu akan berarah ke sini kan ya. Mungkin kalau saya gambarin pakai yang lebih tebal gitu. Nah gini. Nah ini dia nanti gayanya tuh akan berarah ke sini ya kan ya. Oke. Dan kemudian nanti teman-teman juga bakal bisa lihat bahwa gayanya ini ya kan. Gaya yang bekerja pada M kecil tentu memiliki nilai ya kan. Yang nilainya adalah apa? Nilai dari gaya gravitasi, rumusnya aja di recall. G M1 M2. Nah, kalau konteksnya berarti M besar dikali M kecil. Jadi M dikali M gitu ya. Dibagi dengan R kuadrat gitu ya. Jelas sampai sini? Ya, nah, tapi kan ini vektor nih ya kan. Sedangkan ini baru nilainya doang ya kan. Berarti kita harus tambahin dengan vektor arahnya ya kan ya. Nah, kemana nih arahnya teman-teman?
ke bawah, di mana dia melawan vektor R ya. Ya kan? Nah, tapi kan vektor R ini bukan vektor satuan ya. Jadi kita bisa ambil dia memiliki arah yang berlawanan nih. Jadi dia dikalikan dengan negatif R satuan gitu. Jadi negatif R topi gitu. Kebayang nggak nih teman-teman? Jadi dikali dengan negatif R topi ya. R topi itu apa? R topi itu adalah vektor satuan dari vektor R ya. Masih ingat nggak teman-teman gimana tuh cara ngitung R topi? Ya kita tinggal bagi aja si vektornya dengan si panjang vektornya tuh. Ya. Ingat nggak nih? Kayaknya tatapan-tatapannya kosong semua. Kayak. Ingat ya teman-teman ya. R topi itu adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1, betul ya. Jadi kalau misalkan vektor R panjangnya 3 gitu ya, dibagi dengan panjangnya sendiri yaitu 3 ya, berarti kan 3 bagi 3 jadinya 1 ya. Jadi artinya operasi ini akan memberikan kita vektor yang nilainya 1. Ya, tapi arahnya sama dengan arahnya si R gitu. Oke? Jelas nggak teman-teman sampai sini? Oke ya? Gitu ya kan. Dan ini kenapa ada negatifnya? Karena tadi ya teman-teman bisa lihat F-nya ini berarah ke pusat ini ya, ke si M-nya. Makanya jadi di sini kita bisa gambarkan dengan seperti ini ya. Oke, jadi ini note aja. Oke, nah ini kalau kita rapiin ya, maka nanti kita bisa tuliskan dia dengan F sama dengan negatif dari M besar M kecil per R kuadrat ya kan, terus R topi. Udah jelas sampai sini? Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Ini udah mulai ketemu vektor-vektor nih, saya nggak pengen buru-buru. Jadi kalau misalnya ada masih bingung, boleh bilang aja. Oke ya? Belum. Aman ya? Aman? Oke, good. Nah, sekarang FYI, R topi dalam buku textbook yang saya gunakan untuk materi ini, itu tuh dia dinyatakan dengan ER. Nah, gitu ya. Jadi ER itu artinya elemen vektor. Elemen vektor itu ya sama aja kayak vektor satuan ya. Jadi kalau teman-teman ketemu notasi ER kayak gini itu artinya vektor yang panjangnya 1 dan arahnya ke R gitu. Jelas nggak? Jelas. Oke? Gitu ya. Dan ini pakai panah karena di sini saya nulisnya tulis tangan ya. Kalau dalam notasi printed itu nanti dia jadinya ditulis dalam bentuk bold seperti ini, teman-teman. Oke? Udah jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Udah ya, jelas ya sampai sini ya? Oke deh, sip. Nah sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Itu adalah si gaya gravitasinya nih, ya kan? Oke, kenapa itu? Suara apa tadi? Notif. Nggak ada. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Lanjut ya. Oke. Nah sekarang case-nya adalah di sini kita akan mencoba untuk menghitung usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan si M ini ya dari mana ya? Dari sini. Mungkin digambarnya gimana sih? Oh, begitu gambarnya tuh ya. Melengkung-lengkung tuh ya. Nah, gini ya. Jadi dia mencoba untuk memindahkan dari titik awal nih ya sampai ke titik akhirnya ini nih, ya kan? Ya. Titik awalnya ini kita bisa nyatakan dengan vektor R1 ya. R1. Dan titik akhirnya ini kita bisa nyatakan dengan vektor R2. Oke? Gitu ya. Nah, jadi di sini dia ingin memindahkan si M ini dari R1 ke R2 nih, teman-teman. Oke? Nah, pertanyaannya adalah tentu untuk memindahkan benda bermasa M ini dari R1 ke R2 itu tentu butuh usaha ya. Kenapa butuh usaha? Karena dia ada gaya yang harus dilawan nih, teman-teman. Jadi konteksnya gini, kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain gitu ya kan, cuma ada gaya gravitasi doang, maka yang terjadi adalah benda M ini bakalan ketarik ke M yang besar. Kebayang nggak? Kalau nggak diapa-apain, benda M kecil bakal ketarik ke M yang besar. Ya kan? Nah, meanwhile yang mau kita lakukan apa sih di sini? Objektifnya adalah kita pengen mindahin kan nih dari R1 ke R2. Ya kan? Sehingga dalam prosesnya kita harus memberikan gaya yang
melawan si FG ini teman-teman ya. Jadi kita harus memberikan gaya yang melawan si FG-nya ya kan. Jadi kalau misalnya FG-nya yang warna biru itu berarah ke sebelah situ ya kan, maka kita harus memberikan gaya pada si M kecil dengan arah yang berlawanan. Jadi harus ada gaya ke arah sini. Oke? Jelas nggak nih teman-teman? Ya. Berapa nilainya? Ya tentu simply ini adalah negatif FG ya kan? Karena dia simply melawan si FG-nya gitu teman-teman. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini? Oke, gitu ya. Nah sekarang yang mau kita evaluasi adalah besarnya usaha yang dibutuhkan oleh si FG nih untuk memindahkan benda dari R1 ke R2 ini, gitu teman-teman ya. Nah maka di sini elemen usahanya bisa kita nyatakan dengan ya negatif F jadinya, negatif FG dikalikan sama DR ya kan. Jelas nggak teman-teman? Ya. Nah terus kemudian jadi apa nih? Ya tadi ya karena FG-nya sendiri ada negatifnya tadi ya kan. Berarti negatif FG tuh ya negatifnya hilang. Tinggal GMM per R kuadrat. Kemudian dikali komponen R ya kan. Kemudian DR. Dah gitu teman-teman. Ya. Nah ini adalah si DW-nya ya. DW itu adalah ya elemen usahanya ya. Usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan sejauh DR. Oke. Udah ya, sampai sini jelas nih teman-teman? Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian sini ya teman-teman ya. Jadi tadi ya teman-teman kita punya ini ya. Jadi ini ya adalah ekspresi dari si yang barusan kita, ini kayak kalkulator kita udah nggak butuh ya, kita close aja dulu. Oke. Kenapa ada ya? Kita sampai jam berapa anyway? Satu mau udah lewat sejam yang lalu. 2.40 ya, masih ada berapa menit lagi? 10. Kayaknya lama banget ya kelas hari ini ya. Sabar ya teman-teman ya. Atau mau ice breaking dulu? Ada yang mau pantun kali di depan? Peter mau memberikan hiburan. Nah ya ini teman-teman ya, jadi ini adalah ekspresi yang tadi kita punya di atas ini ya teman-teman ya. Oke, dan ini adalah representasinya tadi ya kan. Nah sekarang di sini kita akan mengevaluasi nih integrasinya nih teman-teman ya. Dan untuk evaluasi integrasinya ini cukup simpel sebenarnya ya. Dimana teman-teman bakal bisa lihat bahwa elemen R ini nanti teman-teman, si DR-nya ya teman-teman. Ini nanti kita bisa pecah jadi dua komponen nih. Ada DR yang searah dengan R dan juga ada DR yang perpendikular ya terhadap si R ya. Maksudnya yang mana sih? Maksudnya gini nih teman-teman ya. Jadi kan tadi kita punya gambar kayak gini nih, ya enggak? Ya. Kalau kita zoom in, ini nih, ya kan? Kita bakal punya ini nih, ya kan? Ya. Jadi si partikelnya ada di sebelah sini nih, ya kan? Nah, terus kemudian DR yang digambarkan di sini itu adalah ya DR yang align dengan si lintasannya gitu ya, teman-teman ya, yang menyinggung lintasan. Jadi misalnya DR-nya ke sini, ya kan? Nah, jadi kita punya DR ke sebelah sini. Oke? Jelas nggak? Jelas. Dengan elemen R-nya. Nah, kemudian di sini nanti kan di sini ada ER.dr ya. Ini teman-teman lihat ya, di sini ada R.dr ya kan. Artinya kita mau kalikan dot product antara R dengan dr ya. Antara elemen R dengan dr ya. Nah, gimana cara dot produknya? Nah, itu mirip ya yang tadi tuh kita belajar di awal ya. Kalau dia membentuk sudut sehingga belum searah, maka kita bisa pecah dulu komponennya ya. Jadi komponen yang sejajar dan juga jadi komponen yang searah gitu ya. Nah, di sini si DR-nya ini teman-teman, ini tuh dia dipecah ya. Jadi apa pecahannya? Jadi DR yang ke arah sini sama DR yang ke arah sini gitu ya. Mungkin kalau pakai bahasa yang umum kita pakai, kita bisa pakai DRX sama DRY gitu ya kan. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Oke. Nah, tapi sistem koordinat yang kita pakai di sini ini bukan X sama Y nih ya. Karena X, Y-nya kan ke sini tadi ya kan. Nah, terus berarti apa nih sistem koordinatnya ya? Nah, jadi kalau pada arah seperti ini kita bisa recall ini dia pakai sistem koordinat linear ya. Linear. Apa namanya? Radial ya. Yang ada R, theta, sama C gitu ya kan. Sistem koordinat bola gitu ya. Jadi kalau kita buat seperti ini, sebenarnya sistem koordinatnya adalah ke arah sini adalah arah R,
Dan ke arah sini itu adalah arah dari theta gitu biasanya ya. Yang mana arah theta ini dia ya tegak lurus dengan R ya. Atau kalau mau teman-teman juga bisa tulis kayak gini ya. Ini yang sejajar dengan R dan ini adalah yang perpendicular dengan si R gitu ya. Pakai simbol kayak gini teman-teman. R sejajar sama R paralel. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya? Jadi DR yang tadi kita punya ke arah sini, ini kita bisa breakdown jadi R yang arahnya sejajar, ya, yang ini ya, R yang sejajar, dan juga ada R yang arahnya perpendicular ya, atau tegak lurus. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Sebenarnya kesimpulannya cuma satu sih, kesimpulannya adalah nanti perkalian antara ER dengan yang perpendicular itu dia akan jadi 0 ya. Karena ingat tadi ya, dot product antara vektor yang tegak lurus itu akan menghasilkan 0 gitu ya. Sehingga perkalian antara vektor satuan ER ya kan yang arahnya ke sini. Karena R-nya kan ke sini ya, berarti ER mungkin kita bisa gambarkan seperti ini ya kan. Nah ini perkalian antara si ER dengan si ini itu jadi 0 ya. Nah makanya ini yang dibilang di sini ya, jadi ER itu dengan DR itu dia akan jadi 0. Sehingga yang tersisa tinggal ya ER dikali sama si DR ini nih teman-teman ya. Nah, di mana karena ER itu adalah vektor satuan yang panjangnya 1 ya. Sedangkan DR itu ya memiliki panjang DR, maka ini nanti perkalian antara ini dan ini jadinya DR aja gitu teman-teman. Jelas nggak? Ya, jadi perkalian antara ER.DR itu akan menghasilkan DR doang jadinya. Oke? Ya, dan ini dia jadinya jadi nilai nilai skalar nih teman-teman ya. Karena ini dot product kan ya antara dua vektor. Jadi DR ini udah merupakan nilai skalar gitu ya. Jelas sampai sini teman-teman? Udah ya, udah nih bagian painful-nya udah kok sampai situ aja ya. Karena once kita sudah bisa mendefinisikan ER.DR-nya dengan DR, maka ekspresi yang kita punya tadi di sini nih ya, si bagian ininya, ini bisa kita ganti dengan simply DR doang gitu. Kebayang nggak teman-teman? Ya sehingga akhirnya kita bakal punya, ini saya kasih batas di sini. Kita akan punya DW sama dengan G M besar M kecil per R kuadrat DR gitu. Oke? Karena ininya tadi jadi si DR doang gitu. Ya jelas nggak? Jelas ya, mudah-mudahan ya. Sedikit lagi ya teman-teman, bertahan. Nah sekarang kita mau dapetin integralnya ya kan. Berarti ini kan kita integrasi ya, kedua ruas ya. Ini kita integralkan, sehingga integral dari DW ya dia akan jadi W nih ya kan. Sedangkan integral dari GMM per R kuadrat DR, ini GMM-nya bisa kita take out nih from the integration ya kan. Jadi GMM-nya kita bisa tarik keluar, sedangkan sisanya tinggal seper R kuadrat DR. Dari R1 sampai R2 gitu ya kan. Nah ini masuk ke integral mat das lagi nih ya, kalkulus aja nih ya. Integral seper R kuadrat DR, apa tuh jadinya? Jadi apa? Ini buram banget ya di dinding ini ya. Iya. Gimana teman-teman? R min kuadrat. Ayo, yuk teman-teman dicoba yuk. Biar jangan cuma saya doang yang nulis nih. Ini harusnya bisa nih, ini kalkulus nih teman-teman ya, kalkulus 1 ya. Coba, apa sih integral dari seper R kuadrat DR? Boleh dong kasih tahu. Min 1 per R. Kenapa tuh jadi min 1 per R? R min 2. R pangkat minus 2, betul. Terus? Iya. Ya sabar, saya lagi dengerin dulu. Sabar aja dong Peter nih. Benar, oke. Sip, siapa namanya? Kunafa. Teman-teman tadi dengerin tuh katanya Kunafa?
Kunafa benar ya? Gafafa. Ya? Michael. Kunafa alias Michael. Mikael. Oke. Ya, tadi ya. Jadi yang dipakai sama kunafa itu ini sebenarnya kunafa benar kan ya namanya ya? Kunafa. Berarti Y ya bahasa Inggrisnya. Oh, itu kenafa. Oke, sorry. Oke. Jadi kan kalau kita punya integral x pangkat n dx itu kaidahnya dia akan jadi ini ya, seper n plus 1 x pangkat n plus 1 ya. Atau kalau mau teman-teman juga bisa tulis x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 plus c. Kalau dia nggak ada batas integrasinya ya kan. Nah sehingga untuk kasus yang kita punya di sini ya kan. Karena dia seper r kuadrat itu kita bisa tulis jadi r pangkat minus 2 tuh katanya kunafa tadi tuh. Jadi r pangkat minus 2 dr ya. Nah jadi apa tuh? Nah tadi tuh yang kunafa bilang tuh r pangkat minus 2 sesuai dengan kaidah ini berarti kan pangkat minus 2-nya ditambah dengan 1 dibagi dengan negatif 2 tambah 1 plus c ya kan. Jadi berapa tuh? Ayo yang lain juga hitung ya. Jadi apa ini? R pangkat minus 1 per minus 1 plus C. Kalau disederhanain jadi apa? Min 1 per R plus C. Gitu. Itu kalau dia nggak ada batas integrasinya gitu teman-teman ya. Ini basic ya, yang integral-integral kayak gini jangan sampai teman-teman lupa ya. Oke? Udah ya. Nah sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Berarti untuk case yang ini karena dia diintegrasikan dari R1 ke R2 gitu ya kan ya. Nah maka nanti usaha yang dilakukan ini nanti akan menyebabkan ya ini ya perubahan dari ya tadi ya karena negatif seper R kan. Berarti negatif seper R kemudian kita masukin ekspresi untuk R2 sama si R1-nya nih di sini gitu. Ya jadi nggak usah pakai C-nya lagi ya kan. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini nih? Oke ya. Nah terus habis itu jadi apa lagi nih? Ya udah tinggal kita masukin ya. Jadi apa nih nanti? Ini akan jadi Gm besar M kecil. Kemudian kita akan punya negatif seper R1, R2 ya. Dikurang negatif seper R1 gitu ya. Oke? Jelas nggak teman-teman nih? Ya. Yang kalau kita distribusikan, kita bisa tuliskan jadi negatif GMM per R2, R2 ya, bukan R kuadrat ya, dikurang negatif GMM per R1 gitu teman-teman. Udah ya? Ini saya sengaja nggak ngerubah angka negatifnya biar begitu aja, biar tetap ini kelihatan sebagai perubahan juga nih teman-teman ya. Perubahan dari sesuatu ini ya pada R2 dikurang perubahan dari sesuatu ini pada si R1. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini? Ekspresinya jadi kayak gitu ya tadi ya, oke? Jelas ya? Nah kemudian dari sini teman-teman ini kemudian didefinisikan sebagai energi potensial nih namanya ya. Karena ini kan kelihatannya unik banget ya. Jadi ini tadi nih ekspresi ini cukup unik ya, GMM per R ya. Nah kemudian ekspresi dari negatif GMM per R dalam fisika ini didefinisikan sebagai energi potensial nih teman-teman. Energi potensial. Oke? Gitu ya. Jadi ini energi potensial pada R2 ya. Sedangkan ini adalah energi potensial pada R1. Oke? Gitu ya. Udah ya gitu teman-teman ya. Jadi dari sini ya kita punya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke? Nah terus habis itu apa lagi nih tadi ya. Jadi dari sini kita define ya we can thus define the potential energy of a test particle of mass m at given point in the gravitational field of the another particle of mass m as the work done in moving the test particle from some arbitrary reference position R1 to the position R2. Gitu teman-teman. Nah, jadi energi potensial itu ya didefinisikan sebagai, ya ini tadi teman-teman ya, usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu massa M
dari pengaruh massa besar M, ya dari posisi R1 ke posisi R2 gitu ya. Nah, sekarang di sini kita bisa menggunakan asumsi lagi nih. Misalkan sekarang di sini kita mendefinisikan R1-nya sebagai posisi yang jauhnya tak hingga. Oke? Ya. Jadi artinya ketika kita mendefinisikan R1-nya sebagai posisi yang berada pada jarak tak hingga dari M, ya. Nah, maka secara matematis ini akan jadi 0 nih bagian sini, ya kan? Ya enggak? Sorry, yang ininya ya, yang R1-nya ya. Jadi 0. Karena sesuatu per tak hingga itu akan jadi 0 ya. Oke? Nah, terus kemudian ketika ini jadi 0, yang tersisa tinggal si ini doang ya. Nah, maka dari situ akhirnya kita bisa mendapatkan definisi dari energi potensial ya. Sebagai usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan massa M akibat pengaruh M dari jarak tak hingga ke jarak R2 gitu. Oke? Jelas nggak teman-teman sampai sini nih? Ya. Nah, terus kemudian dalam fisika ini nanti si gravitational potential energy itu nanti diekspresikan dengan simbol V nih jadinya. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Oke, jadi coba nih saya tanya ulang lagi ya dengan analisis yang tadi. Jadi kalau ditanya definisi dari energi potensial gravitasi secara matematis itu gimana teman-teman? Energi potensial gravitasi adalah ya itu dia tentu berkaitan dengan usaha, betul ya? Nah, tapi usaha yang apa nih? Usaha yang dibutuhkan tadi ya untuk memindahkan benda bermassa M, ya kan, dalam pengaruh benda, pengaruh gravitasi kali ya, dalam pengaruh benda bermassa M, ya, dari titik R1 ke titik R2. Nah, ini yang kita turunkan di awal tadi teman-teman ya. Tapi kalau kayak gini dari R1 ke R2 itu kan jadinya rumusnya jadi panjang tuh. Jadi negatif GMM per R1 negatif GMM per R2 dikurang negatif GMM per R1 ya kan? Itu adalah definisi dari ini teman-teman ya. Ini adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dari R2 ke R1 ya kan ya. Nah, sedangkan yang mau kita definisikan di sini adalah si energi potensialnya doang nih. Jadi cuma si faktor si GMM per R-nya doang ya. Artinya kita butuh ngerubah R1-nya jadi apa tadi? Tak hingga gitu ya. Gitu ya. Sehingga dengan mengubah R1-nya menjadi tak hingga, maka kita sekarang punya definisi untuk si ya GMM per R tadi ya. Berdasarkan yang ini teman-teman ya. Jadi kalau dia dari tak hingga ke R, nah nanti dia dapat rumus ini ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Jadi rumus ini akhirnya bisa kita gunakan untuk mendefinisikan pengertian dari energi potensial gravitasi gitu ya. Oke? Jelas ya? Nah, ini karena tadi kita udah nggak punya konteks R2, R1, maka ini kita bisa tulis jadi R aja gitu teman-teman ya. Oke? Jelas nggak sampai sini? Ya. Oke. Jadi mungkin saya kasih konteks deh ya. Misalkan nih di sini biar kebayang ya. Misalkan di sini kita punya benda bermassa M sama dengan 2 kg, oke? Kemudian di sini kita punya benda kecil bermassa M sama dengan 1 kg misalnya ya. Kayaknya agak kontras ya, mungkin ini 20 kg lah ya. Terus yang ini misalnya 4 kg. Ya. Nah, terus kemudian kedua benda ini terpisah sejarak berapa? 5 apa nih? 5 km. Kayak kejauhan deh. Mungkin kita pakai 5 meter lah ya, biar gak usah konversi satuan lagi ya. Misalnya R-nya itu adalah 5 meter gitu ya kan. Nah, dari sini kita bisa nih ngitung energi potensialnya secara matematis kan ya. Pakai rumus apa nih? Ya ini tadi ya, negatif GMM per R ya kan. Kalau kita hitung pakai rumus yang barusan kita diskusikan ya, GMM per R, ya loh kok ini dia jadi ke bawah. Bentar ya teman-teman. Nah ini ya. Nah jadi kalau kita hitung pakai rumus yang tadi ya,
Nah ini again tadi V ini menggambarkan energi potensial ya teman-teman ya. Nah jadi V pada 5 meter ya, itu bisa kita hitung dengan negatif, kemudian GMM per R ya kan. G-nya berapa tuh teman-teman? Ada yang tahu? Ya sama dengan yang G-nya Newton itu ya. 8,9 nggak sih? Enggak deh. 6,63 ya? Berapa sih? 6,67 kali 10 pangkat minus 18. Terus dikali sama M besarnya. Oh, minus 11. Sorry. Dikali sama M besarnya 20. Dikali M kecilnya 4. Dibagi sama 5 ya kan. Nah ini nanti kita akan dapat ya potensial pada titik 5 ya. Berapa tuh potensial pada titik 5? Boleh dihitungin teman-teman berapa? Hitung aja yang benar berapa? 6,67 kali 20 kali berapa sih tadi? 4 ya dibagi sama 5 tuh ya. 106,72 kali 10 pangkat minus 11 tuh ya. 106,72 kali 10 pangkat minus 11. Satuannya apa nih? Joule tentunya ya. Atau kalau kita mau sederhanakan lagi dengan 2 koma ya, 2 decimal point. Berarti dia jadi negatif 1,07 lah kalau kita buletin ya. Kali 10 pangkat minus 9 jadinya ya. Joule. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya sebenarnya nih, perhatiin teman-teman. Sebenarnya objektif utama kita di sini tuh bukan di ngitungnya ya, tapi mendapatkan interpretasi yang tepat dari si energi potensial ini ya. Ini tentu energi potensialnya teman-teman udah pernah ngitung kayak begini ya, zaman SMA dulu ya. Nah tapi dengan penurunan yang tadi kita lakukan barusan, kita jadi mendapati pengertian bahwa energi potensial ini sebetulnya adalah tadi nih, usaha yang dibutuhkan untuk mindahin benda bermasa M ya kan, which is 4 kg ini misalnya ya, dalam mengaruh benda bermasa M besar ini ya kan, dari titik T hingga ke titik R nih. Jadi dari jauh banget tuh ya ke 5 meter itu gitu ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Dan kemudian ketika kita dapat angka negatif 1,07 artinya usahanya bernilai negatif ya. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk mindahin benda dari T hingga sampai 5 meter ini, itu nilai usahanya adalah negatif. Apa artinya kalau usahanya negatif tadi? Kalau usahanya negatif berarti energinya bertambah apa berkurang? Berkurang gitu teman-teman ya. Artinya dia jadi kayak apa namanya, dia kayak effortless lah gitu ya. Oke. Jadi atau mungkin nanti artinya teman-teman juga bakal bisa lihat hubungan antara usaha dengan perubahan energi kinetik sih sebetulnya ya. Tapi mungkin itu nanti dijadiin bahan diskusi di PR aja kali ya. Ini sebenarnya ada sisaannya lagi nih tentang potensial gravitasi dan seterusnya, tapi dikit sih. So overall kita udah bahas semuanya sebetulnya. Sisaan. Ya, jadi mungkin untuk sekarang kita sampai sini dulu kali ya. Karena rasanya sudah makin terik, makin gobios nih kayaknya. Baik, kalau gitu kita sampai sini dulu. Terima kasih banyak teman-teman untuk partisipasinya di kelas kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pertemuan kita berikutnya. Di hari apa? Kamis, mudah-mudahan bisa lebih sejuk ya kelasnya. Yes. Kayak biasa ya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.